Yeah. Came at 17. Damn. Di video ini saya bersama dengan sosok ibu yang inspiratif. Beliau adalah guru saya. Siapa beliau? Kita kenalan dulu, kita sapa dulu. Ibu Haja Muaila, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan anak daku, siswa saya yang sangat saya banggakan. Lama sekali saya ingin bertemu dengan senangnya Pak Rahman ini. Karena memang ini momen yang sangat berharga sekali bagi saya, karena di depan saya ini sosok siswa yang saya idolakan di zamannya. Jadi Om Jack malam hari ini di video ini namanya bocor. Oke. Nah, Ibu sosok yang menginspirasi. Nah, di sini di podcast Kampung Anggrek Production, kita di sini akan sedikit sharing, Bunda Aji, karena kenapa untuk memotivasi, karena channel ini itu ada tiga tujuannya, ada tiga, nafasnya ada tiga. Yang pertama motivasi, yang kedua inspirasi, dan yang ketiga edukasi. Dengan hadir tak di sini, itu insya Allah akan memotivasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana, ibu-ibu yang ada di luar sana, bahwa lihatkah walaupun tanpa ibu ngomong seperti itu. Siap. Nah, karena kita tahu bahwa ibu ini guru pernah, dosen pernah, terus pengalaman di kepemiluan, di organisasi-organisasi saya rasa sudah tidak diragukan lagi. Kemudian pengawas guru, untuk guru SMK pernah jadi pengawas. Dan yang terakhir yang saya tahu, ibu sekarang di Bawaslu, di sekretariat. Nah, ini yang mungkin kita sharing, dan sebelum kita lanjut ke situ, bisa warga Kampung Anggrek mau mengenal ibu lebih jauh lagi. Siap? Siap, insya Allah. Silakan perkenalan ceritanya. Baik, saya pada kesempatan hari ini yang sangat spesial, saya juga berterima kasih kepada Anakda Rahman, sosok yang selalu dibanggakan. Saya mencoba untuk bagaimana kita saya sebagai berbagi pengalaman bukan berarti dalam hal ini bagaimana memotivasi teman-teman, sahabat-sahabat saya melalui podcast ini, bahwa inilah kami sebagai satu generasi yang bisa dipatut dijadikan sebagai inspirasi, mungkin salah satunya seperti itu. Tetapi apa yang kami persembahkan ini semata-mata insya Allah bernilai pahala dan menjadi kebanggaan khususnya Kabupaten Kolaka. Itu yang saya harapkan. Jadi saya mulai saja bahwa saya sejak di kampus itu sudah menjadi diri saya sebagai sosok yang terlahir dari sebuah organisasi yang besar seperti itu. Karena bagaimana saya ingin ke depan menjadi sosok yang role model bagi adik-adik yang generasi di bawah saya. Seperti itu. Jadi saya mengawali karir itu di dunia
organisasi. Jadi saya terlahir dari organisasi. Itu yang saya tidak bisa pungkiri ya. Dan saya selalu berterima kasih terhadap organisasi yang membesarkan saya. Iya. Kemudian saya selalu mencoba hal-hal yang baru. Ya, hal-hal baru sini dalam hal ini sejak di dunia kampus mahasiswa saya sudah masuk berkiprah, belajar, menimba ilmu dari LSM Sintesa. Ya, jadi saya juga berawal dari magang di LSM Sintesa. Alhamdulillah, saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari sana. Yang kemudian selanjutnya saya mengabdikan diri di Universitas Halu Oleo. Pernah saya di Universitas Halu Oleo sebelum saya selesai S1. Setelah selesai S1 juga masih mengabdikan diri di Universitas Halu Oleo. Kemudian selanjutnya saya juga mencoba bagaimana menjadi ASN itu seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi Jadi di awal ceritanya hanya ingin mencoba. Iya. Ingin mencoba. Ketika saya jadi ASN seperti ibu, seperti orang tua saya. Iya. Apakah di dunia ASN itu saya bisa lebih mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini? Iya. Jadi saya terangkat ASN itu di tahun 2000. Dan di tahun 2000 saya sudah di SMK Baula yang kepala sekolah saya yang pertama itu Ibu Insinyur Idarwati. Yang saya banggakan dan saya sangat terinspirasi dari beliau. Ya. Sejak itulah saya memulai karir di dunia ASN. Ya, dan dari sejak itu juga lah saya awal pertama mengenal bu guru saya ini. Ya, seperti itu. Saya masih ingat itu waktu ibu masuk ngajar terus ngasih kita biar menghafal nama-nama Latin tanaman. Jadi semua teman-teman itu dikasih nama Latin. Dan saya masih ingat namaku sampai sekarang ini ubi kayu, Manihot utilissima. Sampai saat ini saya. Masya Allah. Dan itu pemberiannya ibu. Nah, sampai di situ perjalanannya belum berakhir. Perjalanannya di ASN belum berakhir. Lanjut. Ya. Jadi di dunia ASN itu ternyata banyak hal yang saya pingin. Dan saya memang sosok seorang perempuan yang senang dengan tantangan. Dan di samping itu tantangan yang saya hadapi ini saya ingin mencarikan solusi yang terbaik. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita menjadi kebanggaan seperti itu di setiap momen-momennya. Pada saat itu saya mencoba untuk masuk di menjadi sosok guru yang profesional di SMK. Bagaimana membangun sebuah guru yang menjadi sosok yang diidolakan. Itu yang saya pertama pingin. Setelah itu ternyata saya dapat mencapai itu. Yang kemudian saya kembali berpikir bagaimana caranya apa yang saya dapatkan ini teman-teman guru lain juga bisa kita berbagi. Maka tantangan itu saya mencoba untuk masuk di dunia pengawas. Jadi pada saat di dunia pengawas, apa yang saya temukan itu lebih banyak silaturahmi ke teman-teman guru dari SMK yang ada di Wemenda. Apa yang terbaik sih di SMK Wemenda itu? Ada apa di Wemenda yang bisa dikembangkan di SMK yang ada di Watubangga? Di SMK yang ada apa yang dibanggakan di SMK Watubangga
Apa yang dibanggakan dari SMK Baula bisa juga dirasakan oleh SMK lain. Betul. Nah, jadi saya hadir di sini untuk selalu bisa membagi ilmu itu. Betul. Kepada siapapun itu. Dan itulah saya ingin menjadi pengawas yang profesional, yang bisa menjadikan SMK itu bisa dibanggakan dengan tagline SMK bisa. SMK bisanya apa? Seperti itu. Jadi semua SMK bisa yang terbaik dan bisa berkualitas. Nah, dilihat dari perjalanannya Ibu ini kan mulai dari mengajar, kemudian naik ke pengawas. Nah, kalau secara alamiah itu hal-hal yang wajar dan normal-normal saja. Dan orang di luaran sana pasti ada juga lah yang pasti bilang bahwa ini orang pindah-pindah terus. Artinya dia tidak tahu apa maksud visinya Ibu ini. Nah, di podcast ini kan sudah bercerita bahwa memang mungkin dalam satu sekolah skalanya di situ-situ saja. Tapi ketika menaikkan grade menjadi seorang pengawas, ya skalanya kan berubah. Skalanya satu kabupaten. Yang tadinya di utara, apa yang ada di sini bisa ditahu di bagian selatan. Nah, kalau hanya di satu tempat, ini kan, dan inilah alasannya Bunda berarti. Oke, terjawab satu. Nah, setelah dari pengawas, ada. Sebelum jadi pengawas ini kan Bunda ini kan guru, kemudian pernah juga jadi dosen. Nah, ini ceritanya seperti apa ini di dunia kampus ini? Ini yang tidak sempat disebut tadi mungkin ini. Di dunia kampus. Oh iya. Di USN kan pernah jadi dosen, Ibu. Saya pernah jadi dosen pertanian di Universitas 19 November Kolaka dan juga pernah menjadi Kasubag penerimaan anggaran. Itu kenapa saya masuk di dunia dosen? Karena saya ingin mengembangkan keilmuan saya. Pengembangan keilmuan yang tidak stagnan itu adanya di universitas. Jadi terus berkembang, kita terus belajar. Dan terus banyak yang kita bisa gali, potensi-potensi kita yang bisa kita gali di situ. Sehingga saya mencoba bagaimana saya bisa berbagi ilmu kepada selain siswa, selain orang tua, guru-guru, bagaimana kalau dengan mahasiswa? Jadi dari siswa menjadi mahasiswa. Saya mencoba lagi, mencoba lagi di dunia itu, di dunia mahasiswa. Ternyata ada banyak kesan yang saya dapatkan di sana, berbagi ilmu, berbagi silaturahmi yang lebih bagus. Kemudian dari mahasiswa, dari dosen ini, saya tidak sampai di situ juga, karena saya memang backgroundnya terlahir dari sebuah organisasi, dan saya mencoba lagi menggali potensi yang saya punya di dunia pendidikan non formal. Tadinya kan formal. Nah, non formal dalam hal ini mencoba bagaimana kita mengembangkan pendidikan politik di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini sudah pindah ke sini lagi nih. Nah, kan kita tahu bahwa melihat CV-nya Ibu ini di dunia kepemiluan di Bawaslu ini, dulu kan masih Panwaslu namanya. Pernah jadi Panwaslu kecamatan ya. Siap. Terus naik lagi levelnya menjadi Panwaslu Kabupaten Komisioner. Nah, di titik ini sudah menetapkan diri menjadi Kepala Sekretariat ya, Ibu ya. Kepala Sekretariat dulu di Kolaka, sekarang di Kolaka Timur. Bercerita dong, kenapa milih Bawaslu? Terima kasih ya. Dari sosok yang dari segi di dunia kepemiluan. Saya mencoba bagaimana politik masyarakat, karena melihat kondisi sekarang ini, saya mengatakan bahwa belum sepenuhnya
kita ini melek dengan pendidikan politik. Pendidikan politik. Saya mencoba belajar dulu melalui pengawas pemilu. Bermula dari, sebenarnya saya itu bermula dari PPL, pengawas pemilu lapangan, kemudian naik level lagi Panwascam. Saat itu panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Dan pada saat itu saya kebetulan dipercayakan di Kecamatan Samaturu dan Kecamatan Wolo. Banyak ilmu yang saya dapatkan ketika dari yang formal di kelas saja, kemudian di sekolah saja, ternyata ada sebuah pendidikan yang berkiprah di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu kita kepemiluan itu terlahir dari masyarakat sesuai dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kita bagaimana memberikan pendidikan politik di masyarakat itu, menginspirasi masyarakat bahwa sebenarnya pemilu itu dari kita, oleh kita, untuk kita, seperti itu. Dan kita harus mengawasi ini dari seluruh tahapan. Nah, itu yang menginspirasi, yang membesarkan saya pingin mencoba di dunia kepemiluan. Saya pingin apa sih sebenarnya, apa sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang harus kita inspirasi di masyarakat, apa sih yang kita pingin memotivasi masyarakat, apa sih yang sebenarnya kita pingin sosialisasikan di masyarakat terkait kepemiluan. Nah, jadi kiprah saya dari Panwascam, saya lagi tidak sampai di Panwascam, saya mencoba ke Panwas tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya pernah menduduki sebagai ketua Panwas Kabupaten Kolaka. Dengan segudang problem masalah yang terjadi di kepemiluan, dan kami sukses untuk menyelenggarakan pemilu itu dengan baik di Kabupaten Kolaka. Itu sebagai satu motivasi mungkin bagi saya secara pribadi, dan saya merasa bersyukur dan bangga bahwa ternyata masyarakat Kolaka itu sudah memahami bagaimana berpolitik dengan baik. Saya kira seperti itu, dan harapan besar saya ke depan juga semoga lebih baik. Nah, seperti itu. Yang kemudian setelah saya di Panwas Kabupaten, dan seiring berubahnya juga nama menjadi Bawaslu saat itu, dan terjadi pemekaran antara Kolaka dan Kolaka Timur. Nah, seiring itu di tahun 2018 itu berubah nama menjadi Badan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, saya mencoba lagi nih bagaimana menjadi tim seleksi. Ya, jadi saya pernah juga menjadi tim seleksi Panwas, kebetulan dipercayakan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pernah. Jadi saya pada saat itu tim sel KPU Kolaka Timur, dan alhamdulillah juga bagi saya bisa memberikan warna bahwa menjadi tim seleksi itu seperti ini, dan alhamdulillah bisa menghasilkan sebuah karya bahwa saya sudah mendudukkan orang-orang di KPU dengan mudah, dengan lancar dan tanpa hambatan seperti itu. Yang kemudian setelah itu saya mencoba lagi nih. Tidak pernah berhenti untuk mencoba. Mencoba lagi. Kalau sekiranya menjadi kepala sekretariat itu, bisa tidak kita mewarnai juga di situ, membuat warna bagaimana menjadi sosok kepala sekretariat yang profesional misalnya, seperti itu. Nah, pada saat itu saya di tahun 2017 saya menjadi koordinator sekretariat untuk
Panwas Kabupaten Kabupaten Kolaka. Kolaka. Ya. Kemudian lanjut dengan di tahun 2020 Ya. ada pemilihan menjadi kepala sekretariat definitif. Jadi saya mengikuti Jovit Ya. yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Nah, alhamdulillah saya juga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kepala sekretariat pada tanggal 30 November tahun 2020. Dan saya sampai hari ini sudah definitif organik di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Karena kebetulan saat itu yang mendapatkan jatah sebagai kasek definitif itu dua kabupaten, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Muna. Saya mencoba di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, dalam prosesnya Ibu ini dari SMK ke dosen, terus ke pengawas guru-guru, terus menjadi penyelenggaraan di non formal. Di dalam proses penyelenggaraan non formal ini kan kita tahu bahwa organiknya Ibu ini kan di pengawas pada saat itu ya, untuk membagi waktu sebelum definitif. Manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Ini nih yang susah nih. Mungkin orang bisa hebat, dikatakan hebat ketika misalkan dia berkarya di satu tempat maksimal, ya hebat, cuman belum bisa dikatakan karena kenapa? Memang pekerjaannya di situ. Tapi yang hebat menurut saya adalah ketika misalkan dia kerja di sini tapi maksimal juga di tempat lain. Ini yang perlu diinspirasi. Bagaimana cara membaginya? Belum keluarga, belum anak, belum suami. Wah, ini semua cara membaginya. Waktunya Ibu. Baik, sebenarnya apa ya? Saya ini belum sepenuhnya juga. Iya. Pak Jack bisa menjadi teladan di manajemen waktu. Tapi saya juga mencoba bagaimana surah Al-Asr itu wal asri, demi waktu itu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi surah ini kita hafal, kita maknai dan kita amalkan. Bagaimana kita mampu memanage waktu dengan baik. Semua pekerjaan yang Ibu lalui nih, mulai dari mengajar di sekolah, kemudian menjadi dosen di kampus, kemudian menjadi pengawas guru-guru di skala kabupaten, guru-guru SMK, terus sampai di tahap ini menjadi seorang bekerja di dunia badan pengawas pemilu. Nah, semuanya kan masing-masing pasti ada yang melekat nih. Kalau yang di Bawaslu ini mungkin saat ini belum bisa dicerita karena sementara yang pernah nih, yang ditinggalkan. Karena mungkin di luar sana banyak orang yang menilai bahwa jelek mungkin itu pekerjaannya di situ atau bosan atau seperti apa sehingga dia tinggalkan. Nah, ini mungkin sebagai bentuk klarifikasi juga bahwa tidak seperti itu. Adakah di antara apa yang Ibu sudah lalui ini yang menurut Ibu paling berkesan? Punya kesan, semua punya kesan tersendiri. Iya. Semua bagus menurut saya. Semua punya kenangan indah buat saya. Tetapi ada satu kenangan yang sangat menguji saya di masa transisi. Di masa transisi saya sebagai seorang pendidik yang biasanya berdiri di depan kelas, memberikan bimbingan kepada siswa, kemudian kepada guru-guru, berdiri mengumpulkan guru-guru, menjadi instruktur di dunia pendidikan, kemudian masuk di dunia politik. Di masa transisi inilah yang karena dua dunia yang berbeda.
Disinilah yang punya kesan yang sangat berarti buat saya sampai hari ini, sejauh ini. Jadi memasuki dunia yang berbeda ini, di masa transisi ini, ada satu yang menguji adrenalin saya, yaitu di masa masuknya saya di dunia politik. Maksudnya bukan dalam hal ini artinya saya sebagai penyelenggara pemilu. Nah, disitulah kenapa, karena memang kalau di dunia penyelenggara pemilu itu menguji adrenalin sekali buat saya, karena kita ketemu dengan semua masyarakat, semua pola pikir yang berbeda, tidak sama ya di dunia sekolah, sangat-sangat berbeda. Tapi kesan saya setelah masuk di dunia pengawas pemilu, ternyata saya bisa gitu. Masuk di dunia itulah yang paling berkesan di masa transisi itu. Kenapa saya harus mundur setelah saya mengembangkan layar ini? Betul. Saya harus sampai di titik tujuan. Jadi semua memiliki kenangan tersendiri, kesan tersendiri, dan yang paling berkesan adalah di masa transisi, di mana kita tidak tahu yang saya mau datangi ini bagaimana nantinya. Disinilah yang berat. Inilah yang harus diinspirasi dan ini yang sangat memotivasi kita semua. Nah, Bu, hari ini kan menurut saya adalah hari yang spesial sekali. Sebab kenapa? Yang pertama nih Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, Bundaku, mohon maaf lahir batin. Dan juga saya ingin mengucapkan, karena Ibu di depan saya ini merupakan guru saya, bukan dulu ya, guru saya sampai saat ini. Jadi saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, Bunda. Dan yang paling spesial hari ini, saya juga ingin mengucapkan sebagai seorang anak nih ke ibunya, selamat ulang tahun. Happy birthday, barakallahu fi umurik. Karena hari ini juga ternyata 2 Mei ini hari kelahirannya Ibu. Nah, apa yang mau disampaikan? Karena ini momen Lebaran, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita semua. Ada yang mau disampaikan karena hari ini momen Hari Pendidikan Nasional, dan hari ini adalah momen memperingati hari lahirnya Ibu. Apa yang mau disampaikan? Siap. Terima kasih. Ya, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat menjadikan momen ini berharga sekali buat saya. Di momen ini, di mana pada saat ini kita merayakan seluruh umat merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri 1413 Hijriah yang bertepatan pula adalah Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, 2 Mei 2022. Dan di momen spesial ini pula usia saya genap 46 tahun. 46 tahun. Kalau dijumlah 4 tambah 6 kan 10. Masya Allah. Iya. 46 tahun ini ternyata ada 3 momen yang sangat membahagiakan saya, dan di momen ini pula saya bertemu dengan sosok siswa saya yang sangat sangat bersyukur menjadi seorang guru ya, karena telah menghasilkan siswa yang luar biasa, sungguh luar biasa, menginspirasi buat kita. Punya podcast sendiri yaitu Kampung Anggrek. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur. Inilah karena apa yang kami selama ini didik, bina di sekolah telah melahirkan generasi yang impian saya. Amin. Gitu. Kemudian yang saya akan sampaikan itu, bagi saya ini bukan siapa-siapa hingga saat ini tanpa orang-orang yang telah mensupport saya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada kedua orang tua saya
yang telah menjadi role model dalam hidup saya, bagaimana mereka mengabdikan dirinya untuk kebaikan sesama. Dan saya ingin ucapkan pula kepada suami saya tercinta, Pak Haji Jusman SPD MPD, dan beserta anak-anak saya yang telah mensupport saya sampai di titik ini. Tanpa doa dan dukungan mereka, saya tidak bisa menjadi seperti saat ini. Yang kemudian yang saya punya kenangan terindah kepada guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya kepada saya, terutama kan saya ini terlahir dari alumni pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya. Semoga sehat selalu dalam mengembangkan amanah sampai hari ini di pondok pesantren. Kemudian yang terpenting pula bagi dalam hidup saya adalah kepala sekolah saya yang pertama, Ibu Insinyur Idarwati, yang sampai saat ini kedisiplinan yang ditanamkan dulunya di dunia pendidikan itu melekat sampai hari ini buat saya. Kemudian pendiri LSM Sintesa, Rektor USN, Pemda Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Pemprov Sulawesi Tenggara, pimpinan Bawaslu RI, Bapak Sekjen RI, pimpinan Bawaslu dan KPU Sulawesi Tenggara, Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara, terima kasih banyak yang telah memberikan kesempatan kepada saya wadah untuk menimba ilmu, pengalaman yang lebih nyata dan berkiprah dalam dunia kerja. Ada beberapa harapan ya Bang Jack buat teman-teman yang semuanya, bahwa jangan takut untuk mencoba sesuatu di luar zona aman Anda. Karena bisa jadi di situ Anda menemukan sisi dan potensi lain dari diri kita untuk lebih bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian kunci kesuksesan bagi saya pribadi dan mungkin juga bisa dicontoh untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini adalah sebuah keikhlasan, sabar, tangguh dalam berproses. Apapun prosesnya, dinikmati aja. Siap. Bagi sahabat-sahabat perempuan yang ada di luar sana, percaya bahwa kita juga punya potensi untuk menjadi terdepan tanpa menyampingkan peran kita sebagai ibu yang akan melahirkan generasi masa depan. Jangan takut untuk melangkah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada momen hari ini. Terima kasih banyak saya diundang di podcast Kampung Anggrek. Saya sangat terharu dan bangga dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di depan saya adalah salah satu contoh impian saya bahwa apa yang saya sampaikan dulu, yang saya ajarkan, saya ternyata sudah membuahkan hasil. Siap. Thank you Bunda. Terima kasih banyak Ibu karena hari ini momennya 3 bersamaan dan semua spesial. Selamat Idul Fitri Bunda, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Karena Bunda adalah guru terbaikku yang pernah ada. Dan karena hari ini adalah momen spesial, selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik Bunda. Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Baik, warga Kampung Anggrek, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu, sosok yang sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan kita selain inspirasi juga bisa memotivasi dan dapat diedukasi. Demikian dari saya Om Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.